Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semuanya. Apa kabar? Pagi, Bu. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Seperti biasa, pembelajaran kita dalam satu semester tentunya ada rencana, ya. Rencana pembelajaran kita sudah memiliki eh, apa, capaian demi capaiannya itu ya. Capaian pembelajarannya tentunya di sini ada, misalnya dari awal ya. Tentu capaian pembelajaran kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dan lain sebagainya ya. Nah, eh, setelah CPL 1, 2, dan 3, di sini untuk capaian pembelajarannya ya, yang ingin kita capai tentu saja ini Ibu ingatkan kembali banyak sekali yang eh, kita akan ketahui, pelajari sehingga nanti capaiannya tuh seperti apa ya, diharapkan misalnya Anda mampu menjelaskan proses pembentukan sikap dan perilaku ya, seperti yang sekarang kita akan pelajari ya. Lalu juga bagaimana menjelaskan ruang lingkup psikologi komunikasi yang sejak awal kita sudah pelajari. Lalu apa itu konsep sensasi, persepsi, memori, dan berpikir, dan lain sebagainya ya. Nah, yang sudah kita pelajari, mata kuliah psikologi komunikasi, dari mulai bagaimana tahapan ya, sejarah, definisi ya, dan lain sebagainya kita sudah pelajari. Lalu berikutnya tentang sensasi, persepsi, memori ya, dan tentunya masih ingat mungkin kita mempelajari juga tentang bagaimana itu long term memory dan short term memory di dalam psikologi komunikasi ya. Lalu berikutnya persepsi interpersonal, lalu setelah itu kita juga mempelajari tentang konsep diri ya, lalu psikologi komunikator, psikologi pesan ya, dan sekarang ini yang akan kita pelajari sama-sama yaitu sikap dan perilaku, dalam hal ini pembentukan sikap dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari bersama, dan tentunya mata kuliah kita banyak sekali ya yang akan kita dapatkan nilainya, value-nya di psikologi komunikasi, karena psikologi komunikasi itu berkaitan erat dengan kehidupan manusia ya, baik secara human being maupun dengan interaksionalnya ya, dengan komunikasinya. Nah, untuk itu mudah-mudahan kita akan mendapatkan knowledge ya, setelah knowledge yang tambah tentunya ya setiap harinya setelah kita mempelajari sama-sama psikologi komunikasi. Baik, nanti Ibu akan kita stop share untuk RPS-nya ya. Kita akan mempelajari yang namanya apa tadi? Perilaku ya, sikap gitu ya. Dan tentunya sebelum Ibu masuk ke materi, share screen untuk materinya, Ibu akan mereview dulu sedikit tentang tadi ide ego dan super ego ya. Jadi mungkin Anda masih ingat, misalnya dalam kondisi hujan ya, dalam kondisi kelelahan dan lain sebagainya, ada yang membuat Anda tidak melaksanakan tugas kewajiban seorang mahasiswa, yaitu misalnya datang ke kampus untuk kuliah gitu ya, atau padahal kegiatan ini dilakukan dengan cara online, tapi karena memang niatnya sudah tidak mau kuliah ya, mau online maupun offline karena kelelahan dan lain sebagainya, ada yang memaksa Anda untuk tidak melakukan perkuliahan misalnya hari ini gitu. Nah, itu ide dan egonya tuh memberi fasilitas ya untuk mensupport keinginan dari idenya tadi untuk tidak kuliah misalnya ya. Nah, tetapi super ego berkata lain, dia misalnya memberikan
masukan-masukan yang membalancing ya, di mana superego ini biasanya muatannya ada norma ya, ada apa namanya arahan-arahan yang positif gitu, baik secara internal dari diri kita sendiri atau juga eksternal, misalnya teman Anda, ayo Berli kita kuliah, aduh males, capek dan lain sebagainya ya. Tapi temanmu Putri misalnya, ayo hari ini mata kuliah psikologi komunikasi, banyak yang bisa kita pelajari dan ini manfaatnya sangat banyak. Selain untuk persiapan UTS kita, kita juga nanti bisa bikin karya ilmiah yang berbasis tentang psikologi komunikasi, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa memberikan arahan-arahan yang mensupport seseorang ya, sehingga si egonya tadi mungkin saja bisa terkalahkan dengan super ego gitu. Nah, jika egonya menang dalam hal ini yang memfasilitasi tidak mau kuliah, bisa saja tidak jadi kuliahnya. Tapi kalau super egonya yang menang, yang muncul, yang lebih dominan, itu bisa saja yang tadinya tidak mau kuliah menjadi berangkat kuliah. Ah, tidak ah, mendingan kuliah. Karena kalau misalnya yang lain nilainya bagus, kenapa saya jadi jelek? Misalnya ya, misalnya ada ketakutan ke arah sana. Karena tadi ada masukan-masukan berbentuk norma, ya, value atau nilai, ya, yang tentunya ini mengarahkan kepada balancing diri sehingga memilih mana tuh yang lebih penting misalnya ya. Baik, itu gambaran satu materi yang pernah kita pelajari sama-sama. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya. Nah, sekarang ini Ibu akan memberikan materi tambahan dan tentu saja ini materi yang sangat challenging yang kita akan pelajari sama-sama yaitu tentang sikap, perilaku ya, dalam hal ini pembentukan sikap. Baik, sudah terlihatkah materi yang Ibu ingin Sudah, sampaikan? Bu. Sudah, ya? Bu. Baik. Ini dia, sikap dan perilaku ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Kali ini, seperti yang Ibu sampaikan, kita akan pelajari materi yang challenging, yang tentunya ada di dalam bahasan, salah satu bahasan di dalam mata kuliah psikologi komunikasi, yaitu sikap dan perilaku. Dalam sikap dan perilaku ini, di sini kita akan mengetahui outline-nya itu apa sih, gitu ya. Nah, ini kita akan mengerti tentang pengertian sikap, model-model yang menjelaskan sikap, aspek-aspek sikap itu apa saja, pengukuran sikap itu seperti apa, dan pembentukan sikap. Ya, nah secara garis besarnya terdapat kaitan yang erat antara sikap dan perilaku. Manusia tentunya sangat bisa ya memperlihatkan sikapnya tentang sesuatu misalnya. Ya, misalnya pada saat Ibu mengharapkan kehadiran Anda untuk kuliah di hari ini. Nah, kalau Anda sikapnya misalnya, oh ya, ya Bu, saya akan hadir misalnya ya. Tapi Ibu maaf ya, saya tidak bisa hadir. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang menjadi kendala ya. Tetapi yang sikapnya mau hadir hari ini pasti akan terimplementasikan dengan betul-betul kehadirannya di kelas atau di Zoom meeting kali ini ya. Melalui Zoom kita lakukan pembelajaran tentunya ya tentang sikap dan perilaku. Nah, ada tiga yang Ibu kutip dari ahlinya tentang sikap. Nah, salah satunya adalah Myers, 1996. Attitude is favorable or unfavorable evaluative reaction toward something or someone exhibit in one's belief, feelings, or intended behavior. Ya, sementara kalau isn't, ini juga ahli yang tidak kalah sangat apa namanya keren sekali ya karena dia juga punya penelitian yang pernah Ibu pakai juga teorinya ya yaitu plan of behavior. Eisen menyatakan sikap adalah an attitude is a disposition to respond favorably or unfavorably to an object, person, institution, or event. Jadi setuju atau tidak setuju tentang sesuatu, ya, tentang seseorang, institusi atau suatu kegiatan. Nah, kita langsung saja sekarang salah satu ahlinya juga yang menyatakan tentang sikap yaitu Max Weber. Ya, menurutnya
sebuah reaksi evaluatif, ya, suatu penilaian mengenai kesukaan dan ketidaksukaan seseorang, baik terhadap seseorang, peristiwa maupun aspek lainnya yang ada di lingkungan. Nah, ciri khas sikap apa saja? Ada dua yang cukup besar, yaitu mempunyai objek tertentu, mengandung penilaian. Nah, kalau objek tertentu bisa saja seseorang atau manusia, ya, perilaku, konsep, situasi, dan benda. Yang mengandung penilaian ini bisa membentuk setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka. Ini ciri khas sikap, ya. Nah, kita lanjutkan. Pertanyaannya, apakah sikap itu sama dengan sifat? Nah, ini attitude and trait. Ya, ternyata berbeda. Sikap itu biasanya mengarahkan kepada perilaku, walaupun sifat juga mengarah pada perilaku, tapi ini ada yang betul-betul signifikan perbedaannya. Kalau sifat itu biasanya menolak perubahan, sementara sikap itu masih bisa menyesuaikan. Lalu tidak tampak dari luar, ya, kalau sifat. Tapi kalau kalau sikap itu latent, ya. Dan tentunya tidak selalu menilai, cenderung konsisten pada berbagai situasi, tidak tergantung pada penilaian sesaat. Ini sifat. Tapi kalau sikap itu lebih ke unsur penilaian terhadap objek sikap, ya. Nah, kalau model-modelnya nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Sementara Ibu akan langsung saja pada aspek-aspek sikap. Nah, ini penting sekali, ya, karena kita akan mengenal apa sih aspek-aspek sikap yang tentu saja selama ini kita mungkin nggak sadar, ya, di dalam diri kita, di dalam diri manusia ada 3 aspek yang penting, yaitu kognisi, afeksi, and behavioral. Ya, Anda mungkin masih ingat karena garis besarnya Ibu pernah sampaikan di kelas, yaitu tentang aspek-aspek sikap, kognisi atau kognitif, afektif, and behavioral. Ya, kita lanjut tentang pengukuran sikap. Garis besarnya, pengukuran sikap itu ini kita mengenal minimal 3 pengukuran sikap, dan ini akan sangat berarti sekali pada saat Anda nanti akan melakukan penelitian atau membuat karya ilmiah, penulisan ilmiah, ya. Salah satunya skala Thurston, skala Likert, dan skala semantik diferensial. Sekarang kita akan melihat dulu apa sih yang menjadi bentukan-bentukan sikap. Apa sih yang mendorong seseorang memiliki sikap? Nah, misalnya kita bisa melihat dari pendekatan belajar, lalu pendekatan konsistensi kognitif, dan pendekatan motivasional. Jadi, seseorang punya sikap bisa saja karena termotivasi oleh sesuatu, ya. Misalnya, Anda semangat sekali nih ke sekolah, ke tempat kampus gitu, ya, karena akan bertemu dengan seseorang. Jadi sikapnya itu betul-betul ada yang memotivasi, ya, ada yang mendorong, ada keinginan kuat. Misalnya, Anda kenapa mau pelajari metode penelitian, misalnya gitu, ya. Kenapa Anda mempelajari psikologi komunikasi? Karena motivasinya adalah ya ingin mengetahui apa sih yang berada di dalam bahasan-bahasannya, ya, di dalam psikologi komunikasi. Ingin mengenal apa itu sikap, ingin mengenal apa itu psikoanalisis, dan lain sebagainya. Ini tadi 3 unsur penting dalam pembentukan sikap, ya. Nanti kita akan pelajari semuanya secara detail, yaitu melalui pendekatan belajar, pendekatan konsistensi kognitif, dan juga pendekatan motivasional, ya. Baik, kita akan tanya jawab, kita akan discuss, ya, untuk melihat sejauh mana Anda memahami atau keinginan tahu yang lebih lagi tentang sikap, ya, tentang perilaku, gitu, ya. Nah, tadi Ibu pernah menjelaskan tentang aspek-aspek sikapnya dulu, ya, yaitu 3 unsur penting yang berada dalam diri manusia. Tentu saja yang ini juga betul-betul bisa memengaruhi kita, ya, untuk misalnya melakukan sesuatu atau setuju atau tidak setuju, ya, terhadap sesuatu hal. Nah, misalnya contoh sederhananya, Anda pada saat ini sedang senang-senangnya mendengarkan jenis musik K-pop, ya, misalnya, ya, karena banyak tuh mahasiswa-mahasiswa yang membuat penelitian tentang K-pop, gitu, ya. Sampai karena saking senangnya musiknya saja Anda sudah
hafal gitu ya. Lalu si penyanyinya saja Anda sampai hafal namanya. Bukan itu saja, apa yang digunakan, apa yang dipakai oleh si penyanyinya itu Anda juga ingin mengikuti gitu ya. Misalnya dia pakai pakaian jenis apa, pakai pakaian yang seperti apa, Anda berusaha ingin seperti dia. Lalu lagunya seperti apa, Anda berusaha untuk menghafalkannya. Bahkan Anda berusaha untuk mencari website dia, misalnya gitu ya, lalu menyanyikan lagu-lagu dia gitu ya, atau membeli perlengkapan atau apa saja pernak-pernik yang dia pakai. Nah, itu Anda berarti sudah terkena ya efek ataupun dampak ya. Sikap Anda sudah terkena dari sesuatu hal yang Anda lihat sebelumnya, Anda dengar sebelumnya, sehingga Anda mempunyai rasa suka ya. Jadi tahapannya si kognisi Anda ini ya, kognisi itu kan dengan cara melihat, mendengar ya. Nah, itu masuk ke long term memory atau short term memory kita, sehingga pada saat kita terus dipengaruhi oleh sesuatu yang kita lihat, kita dengar. Nah, jika Anda punya keinginan kuat untuk terus melihatnya atau mendengarkannya, itu Anda berarti sudah suka, sudah senang, itu sudah masuk ke afektif, ya. Nah, lalu kalau Anda sampai membeli pernak-pernik yang dipakai oleh idola kita, misalnya idolanya ya ceritanya ya, atau menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh si artis K-pop tadi, atau mungkin Anda sampai membeli CD-nya atau apalah yang berkaitan dengan K-pop tadi. Nah, itu berarti behavioral kita sudah terkena dampak. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, mungkin ada pertanyaan tentang yang berkaitan dengan aspek atau perilaku. Silakan. Saya Bu, Ya, baik, silakan. saya mau nanya, berarti kalau misalkan kayak pengalaman yang bikin kita senang atau kayak trauma itu bisa ngebentuk sikap kita dong, bisa bisa merubah sikap kita gitu. Eh, Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ini pengalamannya, ceritanya, konotasinya yang positif atau negatif? Bisa positif atau negatif. Bisa positif atau negatif ya. Baik, sebetulnya salah satu pengalaman ya yang misalnya menarik sekali atau sangat punya kaitannya khusus dengan keluarga kita misalnya ya, dari mulai kita kecil ya, dan misalnya kita pernah jalan-jalan ke suatu tempat di mana tempat tersebut sangat memorable, sangat senang sekali karena dilalui bersama keluarga gitu, walaupun sekarang sudah saling berjauhan. Nah, itu tidak akan sampai terlupakan dan itu sangat tersimpan di dalam long term memory kita. Dan sikap kita adalah terus mengenang ya, dan tidak menghapus begitu saja memori tadi, dan tentunya sangat-sangat menyayangi dengan keluarga-keluarga yang pernah membuat kita merasa diperhatikan, merasa disayangi, merasa betul-betul diperhatikan segala suatu kebutuhannya dan lain sebagainya. Begitu juga kalau misalnya pengalamannya kurang bagus, tetapi dalam hal ini biasanya mereject untuk ingin cepat terhapus, walaupun tetap saja ada ya yang membekas gitu. Nah, sikapnya di sini ingin menghapus. Misalnya ya, ada satu kejadian yang membuat Anda kecewa terhadap seseorang ya, padahal Anda sudah sangat percaya dengan seorang tadi. Nah, Anda setelah dikecewakan, sikapnya bagaimana? Apakah berubah atau biasa-biasa saja? Nah, Anda bisa nanti melihat penentuan sikap diri Anda, misalnya karena sudah terlalu sering diabaikan, misalnya sikap Anda, oh sudah, sekarang ini sebagai teman berteman biasa saja, tapi tidak bisa terlalu dekat lagi. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Next, ada lagi satu lagi pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan dengan hal lain. Ada lagi misalnya tentang pengukuran, ada yang sudah tahu tentang pengukuran sikap? Mau tanya Bu, yang apa skala pengukuran Taston itu Bu? Bedanya Oh, apa sih sama Likert? oh, baik, baik.
skala Thorsten dan skala Likert ya. Baik, nanti ini akan Anda jumpai pada saat Anda sedang melakukan penelitian atau juga membuat karya ilmiah, penulisan ilmiah ya dengan metodologi kuantitatif. Misalnya mencari dampak, pengaruh, efek gitu ya. Nah, ini salah satu tools yang bisa Anda gunakan karena nanti akan mendapat jawaban signifikan atau tidak signifikan. Nah, pakai skala Likert itu biasanya ada minimal 4 atau 5 item. Setuju, tidak setuju, sangat setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, tapi beda dengan skala Thorsten, kalau skala Thorsten itu pakai angka, deret angka. Kalau si followers tadi yang Anda harapkan untuk mengisi kuesioner, mengisi dengan nilai yang rendah, misalnya 3, 2, 1, itu menurut dia kurang relevan. Itu perbedaannya. Kalau Thorsten menggunakan deret angka, sementara skala Likert menggunakan setuju, tidak setuju, sangat setuju, atau sangat tidak setuju. Begitu ya, Berli ya? Mudah-mudahan paham ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, kali ini untuk penguatan Ibu ingin memberikan evaluasi sederhana untuk Anda. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Anda silakan nanti gunakan lagi permainan Kahoot ya. Ibu share lagi sekarang. Nanti pinnya silakan digunakan ya. Baik, sambil menunggu Kahootnya ya. Tolong Ibu jawab ya pertanyaannya sedikit ya, kita tanya jawab. Jadi tadi yang Ibu sudah sampaikan dalam aspek sikap itu ada 3 unsur ya yang kita ketahui. Apa saja tadi kalau boleh Ibu tahu? Kognitif, terus afektif, sama behavior. Oke, bagus. Kognitif, afektif, dan behavioral ya. Ya, baik. Ini dia. Sudah kita bisa lakukan ya game kali ini. Ya, tentunya gamenya game quiz ya. Silakan Anda gunakan Kahoot dengan PIN 5975578. Ya, kita mulai saja ya. Baik, kita mulai saja. Ya, sikap dan perilaku, psikologi komunikasi. Pertanyaan pertama, silakan disimak. Baik-baik. Ya, silakan dibaca. Ini menurut ahli siapa? Gitu, ya. Silakan pilih. Masih ingatkah? Pertanyaan sederhana, tetapi ini cukup membuat Anda memahami ya tadi yang sudah Ibu sampaikan. Ternyata 9 orang benar, dan siapakah yang paling cepat menjawabnya? Ya, Sabrina, keren. Untuk pertanyaan pertama diperoleh oleh Sabrina pemenangnya ya, karena dia cepat dan tepat. Ya, berikutnya. Iya, pembentukan sikap dapat melalui pendekatan berikut ini. Kecuali, berarti Anda mencari yang kecualinya ya, yang bukan ya. Yang benar apa tuh? Kecuali skala Likert, karena ini kan pembentukan sikap, bukan bertanya tentang pengukuran sikap ya, awas tertukar ya. Baik, yang benar ada 5, yang paling cepat menjawab siapakah? Baby Meisha. Baik, terima kasih. Bagus. Silakan saling berlomba lagi, lebih cepat lagi. Tidak tampak dari luar, merupakan ciri dari, masih ingat tadi? Ya, sifat
bukan sikap ya. Kalau sikap bisa saja terlihat, tapi kalau sifat biasanya tidak tampak dari luar. Betul? Siapakah yang paling cepat menjawab? Oh, Berli pengen segera menyusul, tapi Baby masih mempertahankan. Bagus. Next. Menurut Meyer, berikut ini yang termasuk aspek sikap, kecuali ya, baik. Yang jawab betul 13 kali ini ya. Siapakah yang paling cepat menjawab? Ya. Wah, keren. Masih Baby Meisha diikuti di bawahnya ada Berliana, Divya, Erlika, dan Putri Rizky. Satu lagi kalau nggak salah pertanyaannya. Coba. Oh, tidak. Masih ada 2 pertanyaan. Ya, silakan segera dijawab dengan cepat dan tepat. Iya, bagus. Siapakah yang paling cepat menjawab dari 8 orang yang paling benar? Oh, Berliana berhasil menyusul. Diikuti Divya kali ini ya. Bagus. Berikutnya, jenis pengukuran sikap kecuali, masih ingat? Nah, 10 orang ya yang benar menjawab. Siapakah yang paling cepat? Masih Berliana, diikuti Divya, Alma, Baby, dan Zaki. Oke, terima kasih ya. Satu lagi pertanyaannya, silakan disimak baik-baik. The last question. Ya, benar. Dan siapakah yang paling cepat menjawab? Siapakah yang pemenangnya? Menjadi pemenangnya? Oh, ternyata di posisi ketiga ada Alma, posisi kedua ada Divya, posisi pertama ada siapakah? Berliana. Oke. Yes, nanti Ibu beliin coklat ya, tapi yang 5 ribuan aja mau. Oke, selamat ya buat Berliana, Divya, dan Alma. Tapi yang lainnya pun tetap Ibu beri apresiasi ya. Baik, Ibu stop dulu share screen-nya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan saja. Dan tentunya terima kasih Ibu apresiasi untuk Anda yang hari ini sudah bergabung ya, mengikuti pembelajaran kembali. Dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Ingat, selalu pertahankan apa yang sudah menjadi sikap positif Anda. Karena Ibu berharap Anda semuanya sukses ya. Dan suksesnya tidak hanya dalam satu hal. Misalnya pengetahuannya saja atau hanya apa gitu ya dalam satu hal, tetapi usahakan menjadi triangle sukses. Ada 3 kesuksesan yang mudah-mudahan Anda raih semuanya ya. Skill, knowledge, and attitude ya. Jadi untuk mata kuliah kali ini psikologi komunikasi dengan materi sikap, mudah-mudahan ini juga membuat motivasi Anda lebih kuat lagi untuk menjadi jiwa-jiwa yang sikapnya positif dan tentunya akan bisa mengimplementasikannya nanti di dunia Anda yang sebenarnya setelah lulus nanti menjadi seseorang yang punya jiwa yang betul-betul siap menghadapi masa depan dengan sikap yang baik tentunya ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Anda. Sampai jumpa kembali di mata kuliah psikologi komunikasi dengan materi lainnya yang lebih menarik lagi ya. Sekali lagi tetap sehat. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.